Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valvan Yutania dengan NIM 1910853331 akan mempresentasikan seminar hasil skripsi saya yang berjudul Faktor-faktor pendorong terbentuknya para diplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim pada tahun 1988. Yang pertama, latar belakang. Dutch Hacek dalam tulisannya The International Dimension of Subnational Self-Government mengasumsikan bahwa dalam para diplomasi, pemerintah subnasional memiliki hak yang sama dengan pemerintah nasional dalam melakukan kegiatan luar negeri seperti menandatangani perjanjian internasional, mengembangkan perwakilan di luar negeri, melakukan perdagangan internasional, dan melakukan hubungan bilateral dan multilateral dengan negara lain. Para diplomasi menjadikan pemerintah nasional mendorong pemerintah subnasionalnya untuk terlibat aktif dalam kerjasama internasional dan mengambil peran dalam mencapai kepentingan nasional negara. Salah satu bentuk aktivitas para diplomasi adalah kerjasama Sister City. Berdasarkan data dari Sister Cities Internasional, pada tahun 2021, negara dengan kerjasama Sister City terbanyak di dunia adalah Jerman, yaitu dengan lebih dari 7.000 kerjasama yang telah dijalin. Jerman memulai aktivitas para diplomasinya dalam bentuk kerjasama Sister City pada tahun 1947, yaitu antara kota Kralsheim, Jerman dengan kota Worthington, Amerika Serikat. Resolusi dari Perdana Menteri Presiden Jerman pada tahun 1962 hingga 1988 memperjelas bahwa pelaksanaan langkah-langkah bantuan pembangunan di luar negeri merupakan urusan pemerintah federal, dan pemerintah negara bagian bertanggung jawab atas pemberian bantuan pembangunan dan bantuan di bidang pendidikan terhadap negara lain, terutama negara-negara berkembang. Dan hal-hal tersebut harus selalu dikoordinasikan dengan pemerintah federal. Hal tersebut menjadikan negara bagian Jerman banyak melakukan aktivitas para diplomasi dengan negara-negara berkembang. Selanjutnya, salah satu negara berkembang yang menjadi mitra para diplomasi Jerman adalah Indonesia. Indonesia merupakan negara di luar Eropa yang menjalin hubungan bilateral terlama dengan Jerman. Para diplomasi pertama Jerman dengan Indonesia adalah kerjasama Sister City antara kota Braunschweig dengan kota Bandung pada tahun 1960. Kerjasama ini dilatar belakangi Kerjasama ini dilatar belakangi atas kesamaan karakteristik dalam potensi unggulan ekonomi dan pendidikan. Adanya kesamaan karakteristik dalam potensi unggulan daerah antara kedua kota tersebut menjadikan kedua kota ini memiliki kepentingan yang sama dalam meningkatkan keunggulan daerahnya. Selanjutnya, pada diplomasi Jerman dengan Indonesia lainnya yaitu kerjasama Sister City yang dijalin oleh kota Hildesheim dengan kota Padang. Kerjasama Sister City Padang Hildesheim ini diresmikan pada tahun 1988. Lain halnya dengan kerjasama Sister City Padang Braunschweig, kerjasama Sister City Padang Hildesheim dilatar belakangi atas banyak perbedaan karakteristik baik dari geografis, perekonomian maupun potensi unggulan daerah. Namun walaupun demikian masih terdapat persamaan antara kedua kota ini, di mana kedua kota ini memiliki potensi unggulan dalam sektor pariwisata. Selanjutnya, banyaknya perbedaan latar belakang dalam kerjasama Sister City Padang Hildesheim ini tentunya akan menimbulkan ketimpangan kepentingan. Hal tersebut karena menurut Robert Cohen dan Joseph Nye, kolaborasi antara negara dalam kerjasama ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan potensi atau keunggulan yang sama yang dimiliki masing-masing negara, bukan untuk melengkapi kekurangan atau hal-hal yang tidak dimiliki oleh suatu negara dan diharapkan bisa diperoleh melalui bantuan dari negara lain. Kerjasama Sister City ini juga memiliki latar belakang keunggulan yang sama, maka dalam kerjasama tersebut akan terwujud sensitif interdependence atau ketergantungan sensitif sehingga kedua negara terlibat dalam kerjasama Sister City tersebut tidak saling bergantungan. Selain itu, kesuksesan dalam kerjasama Sister City juga dipengaruhi oleh kesamaan karakteristik wilayah yang meliputi kesamaan sejarah, kesamaan tingkat ekonomi, kemiripan nama, keterkaitan yang telah dijalin sebelumnya, dan kemiripan permintaan dalam suatu kota dengan tujuan agar dapat membangun kepentingan bersama yang saling menguntungkan. Selanjutnya, rumusan masalah. Pada tahun 1988, Kota Padang dan Kota Hildesheim melakukan aktivitas para diplomasi dalam bentuk kerjasama Sister City. Kerjasama Sister City Padang Hildesheim ini merupakan kerjasama yang bukan dilatar belakangi atas kesamaan karakteristik dan potensi unggulan daerah. Kerjasama ini memiliki pola yang unik dan menarik karena tidak sejalan dengan ketentuan dibentuknya kerjasama Sister City, yaitu atas dasar kesamaan karakteristik dan potensi unggulan daerah, di mana hal ini dibuktikan dari banyaknya perbedaan latar belakang antara Kota Padang dan Kota Hildesheim.
Selanjutnya kondisi tersebut, tentunya akan menimbulkan ketimpangan kepentingan dalam para diplomasi pada Hildesheim. Walaupun demikian, kerjasama Sister City pada Hildesheim ini dapat berlangsung selama 34 tahun dan bersifat dinamis, serta masih aktif hingga saat ini. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap faktor-faktor pendorong terbentuknya para diplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim pada tahun 1988. Selanjutnya, pertanyaan penelitian. Dari rumusan masalah tersebut timbul pertanyaan penelitian apa saja faktor-faktor pendorong terbentuknya para diplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim pada tahun 1988. Berdasarkan rumusan masalah tersebut juga timbul tujuan penelitian, yaitu menjelaskan faktor-faktor pendorong terbentuknya para diplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim pada tahun 1988. Selanjutnya manfaat penelitian. Yang pertama itu manfaat secara akademis. Penelitian ini dapat membantu dalam mengembangkan pengetahuan para penstudi ilmu hubungan internasional dan lainnya untuk memahami konsep para diplomasi dalam kerjasama internasional melalui adanya kerjasama Sister City Padang Hildesheim. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemegang kepentingan di tingkat daerah terkait pembentukan para diplomasi ditinjau berdasarkan kajian hubungan internasional. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu tinjauan pustaka yang digunakan yang pertama itu artikel jurnal yang ditulis oleh Rika Isnarti dan Sofia Trisni yang berjudul The City of Padang Challenges for Para Diplomasi. Yang kedua yaitu artikel jurnal yang ditulis oleh Nurul Alfaz Syarif yang berjudul Hambatan Kerjasama Sister City, Kota Padang dan Kota Fremantle, Australia. Selanjutnya, yang ketiga, skripsi yang ditulis oleh Bobby Hermanda yang berjudul Faktor-Faktor Pendorong Jerman Melanjutkan Kembali Kerjasama Sister City pada Hildesheim. Yang keempat itu artikel jurnal yang ditulis oleh Rika Isnarti dan Poppy Irawan yang berjudul West Sumatra Province Readiness to Initiate Foreign Affairs. Dan yang kelima itu artikel jurnal yang ditulis oleh Hendrik Sompelkan yang berjudul Implikasi Hukum Perjanjian Internasional dalam Kerjasama Kota Kembar atau Sister City di Indonesia. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep pradiplomasi sebagai kerangka pemikiran. Kuznetsov dalam bukunya yang berjudul Theory and Practice of Paradiplomasi, Subnational Governments in International Affairs, menjelaskan bahwa secara garis besar, dalam menjelaskan penyebab suatu paradiplomasi terbentuk, dapat diidentifikasi berdasarkan dua faktor, yaitu berdasarkan faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang menyebabkan terbentuknya paradiplomasi adalah yang pertama, globalisasi. Globalisasi menjadikan semakin memudarnya batas-batas ekonomi dan budaya antar negara, sehingga memberikan kesempatan bagi entitas subnasional untuk mengejar kepentingan ekonomi mereka melalui lintas batas negara. Yang kedua, regionalisasi. Regionalisasi mengelompokkan wilayah atas kesamaan faktor sejarah internal, ekonomi, politik, dan budaya. Dengan demikian, dalam melakukan paradiplomasi, pemerintah subnasional dapat melakukan evaluasi dampak dari regionalisasi terlebih dahulu, dan kemudian menjadikan pengelompokan dalam regionalisasi tersebut sebagai landasan dalam melakukan paradiplomasi. Yang ketiga, demokratisasi. Paradiplomasi berkaitan erat dengan penguatan demokrasi. Adanya gelombang demokratisasi global memungkinkan banyaknya masyarakat di seluruh dunia untuk memulai transformasi politik dari sistem otoriter ke rezim bebas. Dan yang keempat yaitu domestikasi kebijakan luar negeri dan internalisasi politik dalam negeri. Adanya ketidakjelasan antar batas-batas politik dalam negeri dan luar negeri mendorong pemerintah subnasional untuk melakukan diplomasi dengan tujuan untuk menyelesaikan low political issue. Selanjutnya, faktor internal yang menyebabkan terbentuknya diplomasi yaitu yang pertama adanya federalisasi dan desentralisasi. Maksud federalisasi adalah adanya pemberian otoritas dari pemerintah federal terhadap pemerintah negara bagian atau pemerintah federasi. Sedangkan maksud dari desentralisasi adalah adanya pemberian otoritas dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan di arena internasional, menjadikan meningkatnya diplomasi di hubungan internasional. Yang kedua, masalah dengan proses pembangunan bangsa. Diplomasi memberikan peluang yang besar bagi pemerintah pusat untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan nasional dengan bantuan pemerintah non-pusat. Yang ketiga, kurang efektifnya pemerintah pusat di hubungan luar negeri. Lemahnya pemerintah pusat dalam mengelola politik luar negeri secara efektif mendorong pemerintah non-pusat untuk melakukan diplomasi.
Pemerintahan non-pusat cenderung memiliki lebih banyak pengetahuan dan sumber daya untuk, beberapa kegiatan internasional. Dan yang keempat itu asimetri unit penyusun, adanya kekuatan besar ekonomi dan potensi unggulan subnasional tidak selalu harus dibatasi oleh batas-batas negara, sehingga pemerintahan subnasional harus menyebarkan potensi yang besar tersebut ke arena internasional. Yang kelima, stimulus luar. Adanya stimulus eksternal dapat memberikan peluang yang besar bagi daerah atau negara bagian dalam mencapai kepentingan yang lebih besar dari kepentingan nasional dengan melewati batas-batas nasional. Contoh stimulus luar yaitu dapat dilihat dari kebijakan kawasan Uni Eropa yang membentuk program-program Uni Eropa yang mendukung diplomasi lintas batas seperti interregional cooperation. Yang keenam itu peran pemimpin daerah atau partai politik. Kepribadian pemimpin daerah atau identitas ideologi partai politik tertentu dapat menentukan intensitas dan kepentingan yang akan dicapai dalam diplomasi. Yang ketujuh, peran perbatasan. Kondisi geografis yang berdekatan menjadikan negara-negara memilih untuk melakukan diplomasi dengan tujuan saling mencapai kepentingan satu sama lain. Secara geografis, diplomasi dikelompokkan atas diplomasi lintas batas kawasan, diplomasi lintas wilayah, dan diplomasi global. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis, deskriptif, kualitatif. Yang kedua, batasan penelitian. Batasan penelitian ini yaitu dari tahun 1952 hingga tahun 1988. Pada tahun 1952, hubungan diplomatik Indonesia dan Jerman mulai diresmikan. Dan pada tahun 1988, aktivitas para diplomasi pada Hildesheim ini juga mulai diresmikan. Selanjutnya, unit dan tingkat analisis. Unit analisa dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor pendorong terbentuknya diplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim pada tahun 1988. Dan unit eksplanasinya yaitu kerjasama Sister City Padang Hildesheim. Sementara tingkat analisisnya yaitu negara. Selanjutnya, metode penelitian selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu arsip dan wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan 3 sumber informan, yaitu pihak Sekretariat Daerah Kota Padang, pemerintah Kota Hildesheim, dan pihak Universitas Bung Hatta yang ikut bertanggung jawab dalam kerjasama Sister City Padang Hildesheim ini. Sementara data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal, dan skripsi. Selanjutnya, teknik analisis data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif menurut Anke Malhotra, di mana ia menjelaskan bahwa dalam penulisan penelitian dapat dikelompokkan teknik analisis data ke dalam 4 kelompok, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Selanjutnya, sistematika penulisan. Dalam penelitian ini, penulis membagi ke dalam 5 bab. Yang pertama itu bab 1 berisikan pendahuluan, bab 2 berisikan dinamika hubungan diplomatik Indonesia dan Jerman, bab 3 berisikan diplomasi dan kebijakan luar negeri Indonesia dan kebijakan luar negeri Jerman, bab 4 berisikan faktor-faktor mendorong terbentuknya diplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim pada tahun 1988, dan bab 5 berisikan penutup. Selanjutnya bab 2, dinamika hubungan diplomatik Indonesia dan Jerman. Dalam poin 2.1, penulis menjelaskan mengenai sejarah hubungan diplomatik Indonesia dan Jerman. Indonesia merupakan negara di luar Eropa yang paling lama menjalin hubungan bilateral dengan Jerman, yaitu dimulai jauh dari sebelum kemerdekaan Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari didirikannya rumah Siemens di kota Surabaya setelah 7 tahun Siemens didirikan di Jerman, tepatnya pada tahun 1854. Selain itu, hubungan bilateral Indonesia-Jerman ini juga dapat dilihat dari kontribusi seniman Indonesia dalam sejarah kesusastraan dan seni Jerman, di mana pada tahun 1807 hingga 1880, pelukis Indonesia Raden Saleh mengabadikan perkembangan seni di kota Dresden, Jerman. Selanjutnya, seorang antropolog Jerman yang bernama Adolf Bastian juga menyumbang jasanya bagi Indonesia, di mana ia memperkenalkan nama Indonesia ke dunia internasional lewat karyanya. Walaupun telah berlangsung sejak lama, namun hubungan diplomatik Indonesia-Jerman ini baru diresmikan pada tahun 1952. Sejak diresmikannya hubungan diplomatik tersebut, Indonesia dan Jerman resmi
aktif menjalin kerjasama bilateral hingga saat ini. Poin 2.2 yaitu bentuk kerjasama bilateral Indonesia dan Jerman. Pada tahun 1953, Indonesia dan Jerman mulai membentuk kerjasama, di mana kerjasama pertama yang dijalin oleh kedua negara ini adalah kerjasama di bidang ekonomi. Selain di bidang ekonomi, Indonesia dan Jerman juga telah lama menjalin kerjasama di bidang pendidikan sejak tahun 1979. Kerjasama di bidang pendidikan Indonesia-Jerman meliputi teknik pendidikan, penelitian, dan ilmu pengetahuan, serta pengembangan teknologi. Poin selanjutnya yaitu poin 2.3 yaitu kerjasama sister city kota di Indonesia dan kota di Jerman. Penulis menjelaskan membagi poin ini ke dalam kedua sub poin yaitu yang pertama 23.1 kerjasama sister city kota Bandung Indonesia dan kota Braunschweig Jerman. Dan poin 23.2 yaitu kerjasama sister city kota Padang Indonesia dan kota Hildesheim Jerman. Selanjutnya, penulis akan menjelaskan mengenai poin 23.1 terlebih dahulu tentang kerjasama sister city kota Bandung Indonesia dan kota Braunschweig Jerman. Kerjasama sister city pertama Jerman dengan Indonesia adalah kerjasama sister city kota Braunschweig dengan kota Bandung yang dilakukan pada tahun 1960. Kerjasama ini terbentuk karena adanya kesamaan karakteristik dan dalam potensi unggulan daerah, di mana potensi tersebut yaitu pada bidang pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kota tujuan pendidikan. Selanjutnya, kerjasama sister city kota Padang Indonesia dan kota Hildesheim Jerman. Sebelum dibentuk dan diresmikannya kerjasama sister city Padang Hildesheim, hubungan baik kedua kota ini telah dilakukan terlebih dahulu. Pada tahun 1986, terdapat 3 orang profesor dari Hub University Hildesheim yang melakukan kunjungan ke salah satu universitas di kota Padang, yaitu Universitas Bung Hatta. Kunjungan tersebut dilatar belakangi oleh ketertarikan profesor-profesor dari Hildesheim tersebut terhadap pengalaman para insinyur Indonesia yang sebelumnya telah mengikuti seminar di Fakultas Teknik Hub University, yang mana salah satu insinyur tersebut adalah dosen di Universitas Bung Hatta. Selain itu, profesor-profesor tersebut telah memilih melakukan kunjungan ke Kota Padang untuk melakukan kunjungan ke Kota Padang karena profesor tersebut ingin mengirimkan mahasiswanya untuk melakukan kerja praktek pada lokasi-lokasi konstruksi, pasokan air, dan drainase, dan renovasi kota. Lokasi yang sesuai dengan kriteria untuk menjadi lokasi kerja praktek tersebut adalah Kota Padang. Di samping hubungan baik yang dilakukan oleh Profesor How University Hildesheim dan pihak UBH, kontak pribadi antar masyarakat kedua kota ini juga mendorong terbentuknya kerjasama sister city Padang Hildesheim. Ini Oliver Rosner, penanggung jawab kerjasama internasional kota Hildesheim, menjelaskan bahwa faktor utama pendorong dan penggerak kerjasama ini di luar administrasi kedua kota adalah kontak pribadi antar orang-orang dari kedua belah pihak, yaitu Mimi yang merupakan orang Indonesia yang menikah dengan Roland Coulter yang merupakan orang Jerman. Roland dan Mimi ini mempunyai peran penting dalam pembentukan dan penggerakan kerjasama kedua kota ini karena dia memiliki kontak yang baik dengan administrasi universitas dan banyak orang di kedua kota ini sehingga ia berperan sebagai jembatan dalam pembentukan kerjasama sister city Padang Hildesheim ini. Dalam para diplomasi Padang Hildesheim ini, Roland dan Mimi mengambil peran dalam hubungan komunikasi antar pihak yang terlibat dalam kerjasama ini dan menginformasikan program-program dalam kerjasama sister city Padang Hildesheim tersebut. Selain melakukan kunjungan dan kepentingan kerja praktek, delegasi Hildesheim tersebut juga mengunjungi pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pemerintah Kota Padang untuk menjalin hubungan baik dengan Kota Padang dan melakukan penjajakan kondisi Kota Padang. Adanya kegiatan saling mengunjungi dan pertukaran delegasi masing-masing kota ini menjadikan pemerintah Kota Padang dan pemerintah Kota Hildesheim mulai menjajaki kerjasama antar kedua kota ini. Selanjutnya, selain dilatar belakangi oleh hubungan baik antar pihak universitas di Kota Padang dan di Kota Hildesheim, para diplomasi dalam bentuk kerjasama sister city Padang Hildesheim ini juga diinisiasi oleh pemimpin daerah di Sumatera Barat, yaitu Harun Zain
yaitu Harun Zeng ketika menjadi gubernur Sumatera Barat. Pada saat itu, kondisi Indonesia sedang berada dalam masa keterpurukan akibat pergolakan pemerintah revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, di mana keterpurukan tersebut juga terjadi di Sumatera Barat. Sebagai pemerintah nasional di Indonesia, Gubernur Sumatera Barat yang tentunya juga memiliki tugas dalam membantu pemerintah pusat untuk membangun kembali negara Indonesia agar keluar dari keterpurukan menanggapi kondisi tersebut. Gubernur Sumatera Barat berupaya untuk membangkitkan kondisi Provinsi Sumatera Barat melalui pembentukan kerjasama luar negeri. Gubernur Sumatera Barat tersebut melakukan koordinasi dengan kakaknya Zairin Zain yang pada saat itu sedang menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia di Jerman Barat. Melalui Zairin Zain tersebut terbukalah jalan untuk melakukan kerjasama sister city dengan kota di Jerman Barat. Pada saat Indonesia dalam masa keterpurukan akibat pergolakan PRRI tersebut, Jerman sedang dalam masa pembenahan dan pembangunan kembali negara akibat Perang Dunia Kedua. Dalam masa pembenahan tersebut, Jerman memiliki kepentingan untuk memperbaiki identitas nasional negaranya, sehingga pemerintah pusat Jerman mendorong pemerintah negara bagian Jerman dan pemerintah kotanya untuk menjalin hubungan baik dengan negara-negara yang menjadi lawannya saat Perang Dunia Kedua dan membentuk kerjasama seperti kerjasama Sister City. Pada tanggal 20 Juni 1988, pemerintah Kota Padang dan pemerintah Kota Hildesheim meresmikan para diplomasi Padang Hildesheim ini dalam bentuk kerjasama Sister City. Selain kepentingan para profesor di bidang pendidikan, karena kepentingan para profesor Hildesheim tersebut dalam bidang pendidikan, kerjasama ini juga dilatar belakangi atas kepentingan kedua kota dalam wisata bangunan bersejarahnya. Hal tersebut karena Kota Padang dan Kota Hildesheim merupakan kota yang sama-sama memiliki potensi unggulan daerah pada bangunan bersejarah. Dengan demikian, kedua kota ini saling memberikan informasi dan pengetahuan terkait pemeliharaan arsitektur bangunan bersejarah melalui pembentukan kerjasama Sister City Padang Hildesheim. Selanjutnya, bab 3, yaitu para diplomasi dalam kebijakan luar negeri Indonesia dan kebijakan luar negeri Jerman. Dalam poin 3.1, penulis menjelaskan mengenai para diplomasi dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Banyaknya aktivitas para diplomasi yang dilakukan pemerintah daerah Indonesia disebabkan oleh adanya kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat Indonesia untuk melakukan hubungan luar negeri secara luas dan aktif. Pemerintah daerah Indonesia mendapatkan wewenang untuk melakukan kerjasama luar negeri pada berbagai bidang seperti penanaman modal asing, kegiatan ekspor-impor, kerjasama pariwisata, pendidikan, budaya, dan bidang lainnya. Walaupun demikian, juga terdapat batasan bidang kerjasama luar negeri yang dilarang oleh pemerintah pusat Indonesia untuk dilakukan oleh pemerintah daerah, yaitu persoalan mengenai politik luar negeri, pertahanan, keamanan, agama, moneter, dan fiskal nasional, serta justisi. Nipisnya batas-batas antar negara bangsa di dunia internasional menjadikan tantangan persaingan ekonomi semakin ketat di hubungan internasional. Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah pusat Indonesia menetapkan kemampuan diplomasi Indonesia sebagai hal yang krusial dalam politik luar negeri Indonesia. Dengan demikian, pemerintah pusat Indonesia sangat mendorong pemerintah daerahnya untuk melakukan diplomasi luar negeri. Pemerintah pusat Indonesia juga meyakini bahwa keberhasilan politik luar negeri Indonesia berkaitan erat dengan kondisi dalam negeri, sehingga pemerintah daerah harus berperan aktif dalam mencari peluang ekonomi melalui hubungan luar negeri seperti kerjasama Sister City. Selanjutnya, di samping kepentingan ekonomi, pemerintah pusat Indonesia juga mendorong pemerintah daerahnya untuk melakukan diplomasi luar negeri untuk mencapai kepentingan di bidang budaya dan juga untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Selanjutnya, dalam poin 3.1 hukum yang dijelaskan mengenai hukum yang menjadi landasan para diplomasi Indonesia. Hukum yang menjadi landasan dalam para diplomasi Indonesia yaitu Surat Presiden nomor 2826 tahun 1960 tentang pembuatan perjanjian dengan negara lain atau perjanjian internasional. Selanjutnya, mekanisme pembentukan kerjasama Sister City di Indonesia. Dalam pembentukan kerjasama Sister City terdapat tahap-tahapan, yaitu terdiri dari tahap penjajakan, tahap perundingan, tahap perumusan naskah, dan tahap penandatanganan. Selanjutnya, para diplomasi dalam kebijakan luar negeri di Jerman.
Pada pada Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, Jerman dikenal sebagai negara yang besar dan kuat serta dengan agresivitas yang tinggi. Namun pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua tersebut, Jerman mengalami kekalahan sehingga pemerintah Jerman harus melakukan pembangunan negara kembali. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah Jerman untuk membangun kembali negaranya yang telah hancur yaitu dengan menjalin kerjasama dengan berbagai negara. Hal ini bertujuan untuk membangun identitas nasional Jerman menjadi negara kooperatif yang dapat menciptakan perdamaian di dunia internasional pasca Perang Dunia Kedua. Sehingga Jerman bisa mendapatkan penerimaan sebagai aktor yang sah di panggung internasional. Dalam mencapai kepentingan tersebut, pemerintah pusat Jerman mendorong pemerintah negara bagiannya untuk mengambil peran dalam kerjasama luar negeri. Untuk aktivitas paradiplomasi yang banyak dilakukan oleh pemerintah nasional Jerman adalah kerjasama Sister City. Kerjasama Sister City, negara Jerman berjalan seiringan dengan kebijakan luar negeri negara federal yang berbentuk seperti kerjasama lintas batas dan antar daerah, pembangunan ekonomi regional, kebijakan pembangunan, kebijakan budaya, kebijakan budaya dan pendidikan, dan juga kebijakan suaka dan migrasi. Selanjutnya, kebijakan luar negeri Jerman menetapkan bahwa fokus utama kerjasama luar negeri Jerman adalah bidang pembangunan. Tujuan utama kerjasama luar negeri Jerman yang fokus pada bidang pembangunan adalah untuk membantu mengatasi kelaparan dan kemiskinan di dunia, serta memperkuat demokrasi dan struktur negara hukum. Selain di bidang pembangunan, kebijakan luar negeri Jerman juga menetapkan bahwa para diplomasi Jerman fokus pada bidang pendidikan dan budaya. Hal ini karena pemerintah Jerman memiliki kepentingan untuk menyebarluaskan bahasa Jerman di panggung internasional, memperkenalkan Jerman sebagai negara dengan budaya yang beragam dan sukses, dan ingin menampilkan citra Jerman sebagai negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya, hukum yang menjadi landasan kerjasama dalam para diplomasi Jerman yaitu Undang-Undang Dasar Republik Federal Jerman Pasal 32 ayat 1 dan ayat 3. Selanjutnya bab 4, faktor-faktor pendorong terbentuknya para diplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim. Dalam poin ini, dalam bab 4 ini penulis membagi penjelasan analisis faktor pendorong terbentuknya para diplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim pada tahun 1988 dari dua sisi, yaitu dari perspektif Kota Padang dan dari perspektif Kota Hildesheim. Selanjutnya, faktor-faktor pendorong terbentuknya para diplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim pada tahun 1988 dari perspektif Kota Padang. Ya, berdasarkan faktor eksternal Kota Padang yang mendorong terbentuknya para diplomasi Padang Hildesheim pada tahun 1988 ini, yaitu adanya faktor globalisasi. Berkembangnya fenomena globalisasi menciptakan kemajuan teknologi yang semakin pesat. Kemajuan teknologi yang semakin pesat tersebut mendorong pemerintah Kota Padang yang berperan sebagai pemerintah subnasional Indonesia ingin mengejar kepentingan daerahnya dalam bidang pendidikan dan teknologi melalui pembentukan kerjasama Sister City dengan Kota Hildesheim. Pemilihan Kota Hildesheim sebagai mitra dalam kerjasama luar negeri Kota Padang disebabkan karena Kota Hildesheim merupakan kota yang memiliki potensi yang maju dalam bidang pendidikan dan teknologi. Selanjutnya yang poin kedua yaitu desentralisasi. Di Indonesia, pemerintah pusat memberikan otoritas atau wewenang kepada pemerintah daerahnya, tidak hanya mengurusi urusan dalam negeri, melainkan juga diberi wewenang untuk melakukan hubungan luar negeri. Pemerintah Indonesia telah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah di Indonesia untuk melakukan hubungan luar negeri sejak lama. Hal ini dapat dilihat dari Surat Presiden nomor 2826 tahun 1960 tentang pembuatan perjanjian dengan negara lain. Selanjutnya, yang kedua yaitu masalah dengan proses pembangunan bangsa. Pada tahun 1958 hingga 1961 terjadi peristiwa PRRI. Adanya peristiwa pergolakan PRRI ini menjadikan kondisi Indonesia mengalami keterpurukan, sehingga pemerintah di Indonesia harus melakukan pembangunan bangsa kembali. Hal ini juga terjadi di seluruh wilayah provinsi di Sumatera Barat, termasuk Kota Padang. Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah Kota Padang yang berperan sebagai pemerintah subnasional untuk mengambil langkah untuk membantu pemerintah pusat dalam mencapai kepentingan nasional, yaitu membangun kembali bangsa Indonesia. Dengan demikian, pemerintah Kota Padang menjalin pradiplomasi dengan Kota Hildesheim untuk dapat membantu pemerintah pusat dalam mencapai pembangunan nasional. Yang ketiga, asimetri unit menyusun.
salah satu upaya yang dilakukan adalah untuk memaksimalkan potensi unggulan daerah Kota Padang ke arena internasional adalah melalui pradiplomasi dengan Hildesheim. Hal tersebut karena eh, melalui kerjasama Sister City Padang Hildesheim ini diharapkan pemerintah Kota Padang berperan sebagai pemerintah subnasional dapat memperkenalkan keanekaragaman budaya Indonesia, terutama khas Kota Padang, eh, ke, ke luar negeri dan mengembangkan potensi daerahnya dan dapat memaksimalkan pembangunan nasional. Selain didorong oleh kepentingan di bidang budaya, eh, kerjasama ini juga didorong atas kepentingan teknologi. Selanjutnya, peran pemimpin daerah. Dalam diplomasi pada Hildesheim ini, pemimpin daerah Sumatera Barat sangat berperan besar dalam pembentukan para diplomasi pada Hildesheim, karena melalui hubungan persaudaraan antara Gubernur Sumatera Barat dengan duta besar di Jerman Barat, para diplomasi ini dapat terbentuk. Selanjutnya, analisis faktor-faktor pendorong terbentuknya para diplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim pada tahun 1988 dari perspektif Kota Hildesheim. Faktor eksternalnya yaitu globalisasi. Pasca kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Kedua menjadikan Jerman memiliki kepentingan untuk membangun identitas nasional menjadi negara kooperatif. Perkembangan globalisasi yang pesat membukakan jalan bagi Jerman dalam mencapai kepentingan nasionalnya dalam bentuk memusatkan kerjasama luar negeri pada multilateralisme. Pemerintah Kota Jerman memanfaatkan perkembangan globalisasi untuk mencapai kepentingan nasional Jerman untuk membangun identitas nasional eh, dengan membentuk kerjasama Sister City dengan pemerintah Kota Padang. Kerjasama tersebut dimulai karena kepentingan Profesor Haug University Hildesheim dalam melakukan kunjungan ke salah satu universitas di Kota Padang. Dengan perkembangan globalisasi tersebut, para Profesor Hildesheim dapat berhasil menemukan lokasi yang sesuai dengan kriteria dalam mencapai kepentingan pendidikannya. Faktor internalnya yaitu adanya federalisasi. Pemerintah federal Jerman memberikan wewenang kepada pemerintah negara bagiannya untuk melakukan hubungan luar negeri, di mana hal ini dapat dilihat dalam konstitusi dasar Jerman, yaitu pasal 32 Undang-Undang Dasar Republik Federal Jerman. Dalam pasal 32 ayat 1 dijelaskan bahwa pemerintah negara bagian Jerman ikut bertanggung jawab dalam menjaga hubungan luar negeri. Dan dalam pasal 32 ayat 3 dijelaskan bahwa pemerintah negara bagian Jerman dapat membentuk perjanjian dengan negara asing dengan ketentuan harus disetujui pemerintah pusat. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu asimetri unit penyusun. Potensi unggulan budaya yang dimiliki oleh Kota Hildesheim sebagai kota warisan budaya mendorong pemerintah Kota Hildesheim untuk memaksimalkan potensi tersebut ke arena internasional melalui kerjasama dengan pemerintah Kota Padang. Para diplomasi dalam bentuk kerjasama Sister City ini berfokus pada bidang kebudayaan dengan tujuan untuk mencapai kepentingan nasional Jerman. Selain itu, potensi unggulan wisata Hildesheim selanjutnya yaitu uh, kemajuan di bidang teknologinya, di mana hal ini menjadikan pendorong pemerintah Kota Padang tertarik untuk membentuk kerjasama Sister City dengan Kota Hildesheim. Yang ketiga itu stimulus luar dalam para diplomasi Padang Hildesheim ini yaitu kontak pribadi antara orang-orang di kedua belah pihak, yaitu Mimi dan Roland Coulter, di mana mereka mengambil peran dalam menghubungkan komunikasi antar pihak yang terlibat dalam kerjasama ini dan menginformasikan program-program dalam kerjasama Sister City Padang Hildesheim. Yang keempat itu peran partai politik. Perdana Menteri Jerman dari tahun 1962 hingga 1988 telah membuat resolusi yang mengatur mengenai pembagian wewenang pemerintah negara bagian dan pemerintah subnasional Jerman dalam melakukan kerjasama luar negeri. Adanya resolusi tersebut membuktikan bahwa partai politik mengambil peran dalam dorongan untuk membentuk para diplomasi pemerintah negara bagian dan pemerintah subnasional lainnya di Jerman. Menanggapi peraturan dari Perdana Menteri Jerman tersebut, pemerintah Kota Hildesheim mengambil langkah untuk mengambil peran dalam bantuan pembangunan luar negeri di bidang pendidikan, di mana hal ini dibuktikan dari pembentukan para diplomasi dengan Kota Padang dan pemerintah Indonesia memberikan bantuan pendidikan
dalam bentuk pengiriman tenaga ahli ke Kota Padang dan membuat program Engineering for Indonesia bagi pelajar Kota Padang yang didanai oleh Hildesheim. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Para diplomasi yang dibentuk oleh Kota Padang dan Kota Hildesheim dinilai memiliki pola yang unik dan menarik karena didasarkan atas banyak perbedaan karakteristik. Walaupun demikian, para diplomasi ini masih dapat berlangsung selama 34 tahun. Hal tersebut karena para diplomasi ini didorong atas beberapa faktor yang dapat diidentifikasi berdasarkan faktor penyebab para diplomasi terjadi oleh Alexander S. Kuznetsov. Faktor pendorong para diplomasi pada Hildesheim dari perspektif Kota Padang yaitu faktor globalisasi, desentralisasi, masalah dengan proses pembangunan bangsa, asimetri unit penyusun, dan pengurahan pemimpin daerah. Dan faktor pendorong pada diplomasi pada Hildesheim dari perspektif Kota Hildesheim yaitu faktor globalisasi, federalisasi, asimetri unit penyusun, stimulus luar, dan partai politik. Sekian presentasi seminar hasil skripsi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.